Desang yang bayu ngampehang angin ni ngurepin kancan sane meuli titi yang manusia ngaturang suksema rengsane sampun ke Om Swastiastu, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Astungkara berkat Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa, Santi bisa nangkil Tirta Yatra di Pura Suci, khususnya di Nusa Tenggara Barat, di Lombok Barat, di Pura Lingsar. Nah, Pura Lingsar ini menyimpan berjuta-juta sejarah. Bagaimana bersatunya suku Bali dan suku Sasak ini diwujudkan di Pura Lingsar ini. Dan Santi juga ngaturakan suksma banget kepada Pak Jero Mangkuwayan yang sudah memberikan ilmu, sejarah, dan bagaimana pesan-pesan kepada umat sedharma. Nanti bagaimana untuk liputannya bisa disaksikan di channel YouTube kesayangan kita semua, Santi Dharma Chandra. Suksma. Brahma Vishnu Maheshwara, kaulah kekuatan dunia, berkahilah cinta kasihmu agar bahagia hidupku. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Astungkara berkat Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa, Santi bisa nangkil di Pura Suci, tepatnya di Pura Lingsar, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Om Swastiastu, Jero Mangku. Salaman dulu Titiang. Baiklah Titiang, Santi Dharma Chandra izin Titiang untuk ngonten di sini, mewartakan untuk Dharma dan kebaikan-kebaikan serta nilai-nilai leluhur yang ada di Nusantara ini, khususnya yang ada di Nusa Tenggara Barat, Lombok. Baiklah, kenalan Dumun dengan Pak Jero Mangku siapa nih ke? Jero Mangkuwayan Rema. Pak Jero Mangkuwayan Rema. Baiklah Pak Jero Mangku Titiang Astungkara banget, sampun dipertemukan dan nunas ilmu Titiang. Sebenarnya ini nama lengkapnya Pura apa ini? Dari dulu memang Pura Lingsar. Pura Lingsar. Lokasinya? Lokasinya di ini termasuk dulu Lombok Barat. Oh, Lombok Barat. Ya. Nggih. Di wilayah Lombok Barat. Oh, nggih. Nah, ini kan Titiang lihat bahwasanya Pura Lingsar ini sangat luas sekali, nggih. Sangat luas sekali, dan Titiang nunas untuk sejarahnya. Pura Lingsar ini sebenarnya kenapa ada dan sejarahnya bagaimana nih, Kak? Jadi gini, ini historinya bahwa Pura Lingsar ini berdiri itu didirikan oleh anak agung Raja. Kerajaan Karangasem, yang dulu hijrah ke Lombok. Jadi bukan menjajah ya. Bukan. Jadi perpindahan antara Karangasem dan Lombok. Jadi karena kemudian sesuatu leher diberikanlah peluang anak agung untuk menguasai bagian barat yang bagian timur kerajaan Lombok gitu kan. Nah, disebut dengan Barat Juring dan Timur Juring. Oh gitu. Itu sekitar di perbatasan Narmada ke timur sedikit ini namanya. Nah, jadi berdirinya seperti itu. Nah, berdirinya begini. Pada saat anak agung ke Lombok itu kan diikuti oleh pasukannya, ya termasuk yang di Karangasem itu salah 13 desa gitu kan. Nah, pada saat beliau ke Lombok, beliau itu sungkem dulu di Pura Bukit di Karangasem. Pura Bukit di Karangasem. Ya, terus. Nah, karena beliau berhasil katakanlah di Lombok, maka didirikanlah simpangan Pura Bukit yang ada di tengah ini. Oh, siap. Nah, kemudian karena beliau dari Bali, maka Betara Gunung Agung yang di barat. Oh, berarti di sini yang melinggihnya itu Betara Gunung Agung dari Bali, Karangasem, melinggih di Pura Lingsar sebagai wujud ada raja anak agung yang memang datang untuk ke Bali. Nah, kemudian di sini ada persimpangan Gunung Rinjani karena ada di Lombok gitu loh. Oh, jadi ini melambangkan kekuatan Puruse. Nah, sebenarnya berdirinya bukan di sini pertama, berdirinya di Ulon. Ulon itu apa? Di Ulon itu di Uju. Oh, terus di Ulon yang di sebelah timur ini. Jadi ceritanya begini, pada saat anak agung datang ke Lombok itu singgahlah, katakanlah kemahlah di Punikan. Ada hutan Punikan di sini. Nah, pada malam harinya tinggal ledakan gitu. Tinggal ledakan, ternyata pagi harinya dicari, ternyata itu mata air yang
keluar. Gitu. Makanya itulah di situ berdiri pertama. Oke, terus. Nah, kemudian 100 tahun berikutnya karena sudah membesar, didirikanlah yang lebih besar di sini. Oke. Nah, sedangkan pada saat dulu penganut katakanlah yang Iringan Agung kan ada suku Sasak dan ada suku Bali. Oh, jadi ini sebuah wujud bersatunya antara suku Sasak dan Ya. suku Bali adalah di Pura Lengsar ini. Iya, Oke. jadi ada begitu. Makanya, nah sedangkan dulu pada saat belum berdiri, belum berdiri persimpangan ini kan, bukit kan di sini kita katakanlah menyembah Tuhan ya, di mana ada mata air di sana kita mohon beji suci ya, itu tadi ya. Gitu loh. Nah, sehingga berdirinya Pura Lengsar ini sebenarnya Betara Gede Lengsar itu ada di mata air yang di bawah ini. Oh, yang di tempat panca Iya, itu. Justru kan ada namanya pertime atau kan lingga-lingga berupa batu yang disucikan ya setiap tahun kita sucikan gitu dulu. Nah, seperti itu. Nah, semua umat baik itu suku Sasak mau Bali tetap mohon doa dan itu dikeramatkan. Oh, gitu. Ya, makanya disebut dengan kemali itu keramat. Kemali itu bahasa Sasak. Bahasa Sasaknya keramat. Oh, kemali itu artinya ya keramat. sebenarnya kalau secara Hindu bahwa beliau di situ adalah Betara Gede Lengsar. Oh, Betara Gede Karena dikeramatkan karena memang airnya itu bisa dihitung obat, bisa untuk mencucikan diri, ya itu makanya disebut kalau umat Sasak mengatakan itu kemali. Oh, kemali. Ya, jadi sakral ya, dikeramatkan ya begitu itu ceritanya. Oh, seperti itu. Jadi berarti untuk banyak hal yang memang Titiang Santi ini untuk belajari. Tadi kan Santi kelilingnya. Terus ada namanya Titiang lihat untuk Pancatirtanya. Terus memang ada sejarah kerajaan-kerajaan cukup banyak. Dan secara niskala juga Santi merasakan banyak energi rasa lebih dominan ke energi laki-laki untuk purusanya. Karena ini kan banyak beliau dari Betara Gunung Agung, Betara Rinjani di sini dan pelewatan untuk banyak hal yang memang kita ingin untuk lunas untuk taksu atau keberkahan. Nah, satu lagi pertanyaan nih Pak Jeromangku. Biasanya umat Semeton ke sini tuh berdoanya atau biasanya kan ada untuk ingin mencari rezeki, ada yang minta kesehatan atau lunas tambah dan lain-lain. Bagaimana itu? Nah, selama saya ada di sini, jadi yang katakan yang sukses kan, sukses sekarang kan ada kambing nih. Kambing itu apa itu? Dia mengucapkan puji syukur bahwa sukses, usahanya sukses, gitu. Contohnya sukses, mungkin ada anaknya yang sudah diterima jadi pegawai, gitu. Atau usaha dagangnya makin meningkat seperti itu. Maka dia kalau ini kan dia ada seperti apa namanya? Seperti cita-cita yang dikabulkan. Ya gitu loh. Ya, kayak istilahnya kayak masa sangi ya. Oh, ya gitu. Pintar juga ya Santi. Cocok jadi nak Bali nih. Ya seperti itu. Ya. Nah, sedangkan kalau mata air yang di bawah itu mengapa disakralkan? Karena bisa untuk obat, bisa melukat. Kalau untuk melukat, di situ ada Betara Gede Bagus Balian. Betara Bagus Balian. Betara Bagus Balian. Yang sebelah sana. Jadi airnya itu dialirkan ke sana. Jadi di sana ada 5 pancuran. Oh gitu. Sedangkan yang di timurnya itu ada 4 pancuran. Nah, dulu tempat permandian para raja, para orang suci di sana bermandi. Kalau yang perempuan ada di timur, yang laki di barat, gitu loh. Nah, karena disakralkan maka timbullah istilah Pancor Siwa. Apa itu arti? Pancor itu air pancuran. Pancuran itu sedangkan Siwa itu 9. Siwa itu bahasa apa? Bahasa Sasaknya 9. Oh, 9. Makanya sakralkan bahwa Pancor Siwa gitu loh. Nah, karena disakralkan supaya tidak beramai-ramai mandi di tempat yang sakral itu. Kalau memang mandi biasa boleh. Makanya ada tempat lelaki dibuatkanlah tempat mandi ada Pancor Siwa juga. Oh gitu. Nah, yang di sini sebelah timur. Sedangkan yang wanita di sebelah barat ada Pancor Siwa. Oh gitu. Tuh. Nah, udalanya kapan ini? Udalanya kalau di sini sekitar bulan Desember, Sasih ke-6. Purnama Sasih ke-6. Purnama Sasih ke-6 berarti 6 bulan sekali. Enggak, 1 tahun sekali. 1 tahun sekali mantan. Ya. Oke.
Baiklah seperti itu. Nah, baiklah Pak Jero Mangku, ini sejarah yang luar biasa. Ada Iya. tambahan nggak tentang tambahan tentang Pura Lingsar untuk sebagai ilmu pengetahuan Dharma untuk di channel YouTube Santi Dharma Chandra? Tadi begini, ini pura kan satu-satunya pura yang karena ini kan kita lahir di sini, Oh, Pak Jero Mangku lahir di Lombok. lahir di Lombok, jadi dari kecil saya sudah bergaul dengan kerabat teman-teman Muslim. Oh, Jadi gitu. walaupun beliau agama Muslim, tapi kan adatnya tetap mensakralkan pura ini, Oh, terutama gitu. yang di Kemali. Oh, gitu. Target Lingsar tepatnya. Nah, kemudian ditambah lagi. Gimana? Kenapa disakralkan begini? Karena ini kalau dulu ya, nah dulu bahwa Odalan atau Pujo Wali Pura Lingsar ini bertepatan dengan sasi ke-6 itu turunnya hujan. Turunnya hujan. Ya. Apa hubungannya? Turun hujan itu kan tanda kesuburan. Oh, tanda kesuburan. Ya, karena sebelum purnama ke-6 itu kan purnama ke-5. Oke, terus? Nah, purnama ke-5 itu rakyat di Lombok, baik itu Muslim maupun Hindu, itu mulang pekelep ke Gunung Rinjani. Oh, naik bawa kayak kambing, bebek atau apa ya, ayam gitu. bapak mas-mas yang itu kan. Oh, gitu. Itu yang dibuang pertama. Nah, itu memang. Nah, setelah sebulan berikutnya purnama di sini. Oh. Nah, gitu loh. Nah, karena turun hujan, untuk menyambut berkah dari yang di atas, maka umat Hindu dengan umat Muslim itu nanti ada melakukan namanya perang ketupat. Perang apa itu? Perang ketupat itu adalah lambang kesuburan. Oh, gitu. Jadi kita saling lempar, bukan saling lempar ya. Jadi ngelemparnya ke atas. Nah, ketupat yang jatuh itu dipakai untuk di sawah. Oh, buat apa? Untuk kesuburan. Oh, gitu. Kayak ngaturin kayak sedekah bumi kali ya? Iya, betul. Oh, gitu. Iya, luar itu. biasa. Itulah adat budaya leluhur kita yang luar biasa nih Pak Jero Mangku. Baiklah, ilmu luar biasa untuk nasihatnya Pak Jero Mangku. Nah, Pak Jero Mangku, berarti setiap hari ini ada pengepulnya enggak? Setiap hari pemangkunya ada standby di sini. Oke. Berarti apa pengepulnya ada berapa? Pemangkunya ada 4. Ada 4. Yeah. Baiklah, kita ngaturaken sukses banget. Semoga Pak Jero Mangku Wayan diberikan kesehatan, keberkahan yang luar biasa. Beliau sangat ramah sekali. Dan nanti mungkin, ini berarti buka 24 jam enggak? Atau bagaimana? 24 jam. 24 jam. Baiklah, luar biasa. Semoga ilmu dari Pak Jero Mangku ini bisa bermanfaat bagi umat sedharma, dan Santi juga ngaturakan sukses banget sudah diizinkan untuk konten dan sembahyang dan semuanya untuk di sini. Dan untuk Santi tambahkan ya, jadi untuk siapapun untuk ke pura, baiklah tadi kan boleh untuk umat yang lain boleh kesini kan, nanti ya tetap kan aturannya tetap pakai kamar dan gitu. Tetap harus mengikuti aturan Pak Jero Mangku. Iya, Semua ini mana apa ini? Mahagotra Pase Sana Satparsi MGPSSR. Itu apa Pak Jero Mangku? Yang ini. Ini lambang apa? Semetonnya Pak Jero Mangku? Iya, semeton Pase. Oh, semeton Pase. Siap. Semangat. Salam buat semeton Pase, buat subscribe YouTube Santi Dharma Chandra. Baiklah, terima kasih. Kita tutup dengan para Mas Santi, nggih. Om Santi Om. Baiklah, itu tadi liputannya sangat menarik dengan Pak Jero Mangku Wayan. Beliau sebagai pemuka agama yang ada di Pura Lingsar ini, dan Santi harapkan siapapun untuk datang ke pura tetap ya, kalau kita bawa anak atau bawa sanak saudara harus diajarin pakai baju sembahyang atau baju adat atau yang memang sesuai dengan yang ada di sini. Jangan pakai baju-baju biasa atau apa. Terus kalau mau bercanda atau bermain, usahakan di jaba pura, jangan di dalam, karena banyak orang yang sembahyang atau apa, karena kasihan umat yang lain yang mungkin masih belajar sembahyang dan lain-lain untuk belum bisa konsentrasi atau seperti apa ya. Santi diharapkan seperti itu. Ini untuk pesan untuk para orang tua semuanya, ketika bawa anak-anaknya tetap diajarin pakai baju adat, baju sembahyang kalau ke pura ya, apalagi di jeroan di tempat beliau melinggihnya Tuhan Ida Sang Hyang Widiwasa ada Padma. Kalau masih bersikap seperti itu kurang epik untuk dilihatnya ya. Jadi untuk Santi seperti ini karena Santi sayang sama pura. Santi ingin pura ini adalah tempat yang benar-benar dijaga kesuciannya. Habis sembahyang, canang dan lain-lain taruh di tempat sampah, dupa
dipinggirkan biar nanti ada orang lewat atau apa, kalau dupanya udah habis nanti takutnya keinjek kaki atau seperti apa. Dan jangan meludah di area pura ya, seperti itu. Terima kasih. Ini Santi ngaturaken bakti dan kita tutup dengan doa suci. Umawigna Mastuna Musidam. Semoga kebaikan datang dari segala penjuru arah dan semoga keberkahan-keberkahan Tuhan, kasih sayang Tuhan, perlindungan Tuhan selalu mendampingi kita semua, dan semoga yang sakit bisa sembuh, dan semoga yang hatinya sedih semoga dibahagiakan dengan cara Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa. Baiklah, kita tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.